Perkenalkan, nama saya Tia Amanda. Dan perkenalkan, nama saya Farida. Kami dari kelas 11 IPA 2. Kali ini kami akan melakukan praktikum percobaan prinsip Archimedes dengan tujuan menentukan syarat fenomena terapung, melayang, dan tenggelam, dan menentukan persamaan matematis gaya apung. Simaklah video berikut ini. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian meletakkan gelas ke dalam mangkuk. Memasukkan air ke dalam gelas hingga penuh. Menggunakan timbangan gantung. Kemudian, timbang telur menggunakan timbangan gantung. Lalu, catat hasilnya Ke dalam lembar kerja siswa. Selanjutnya, menimbang telur yang ada dalam air menggunakan timbangan gantung. Catat hasilnya pada lembar kerja siswa. Setelah menimbang telur di dalam air, lepaskan telur dari timbangan gantung. Tunggu sampai air yang keluar berhenti. Kemudian, menghitung volume air yang tumpah ini menggunakan gelas ukur. Catat hasilnya. Timbang ke dalam pengukuran. Catat hasilnya ke dalam lembar kerja siswa. Lalu ditimbang menggunakan timbangan gantung. Saat menimbang, berat hasil ini dikurang dengan berat gelas ukur sebelum diisi air. Kemudian, amati apakah telur ini tenggelam, terapung, atau melayang. Kemudian, keluarkan telur dari gelas. Lalu, ulangi cara sebelumnya pada plastisin berbentuk persegi dan berbentuk mangkok. Setelah membentuk plastisin persegi dan plastisin mangkuk yang kedua masanya 50 gram, untuk dilakukan percobaan menggunakan air biasa, kami menggunakan volume air 250 ml karena saat diukur keduanya walaupun bentuk gelasnya berbeda tapi volumenya sama, 250 pas penuh, ini juga 250 ml saat penuh. Masukkan air, ukur airnya 250 liter. Masukkan ke dalam gelas. Lepaskan 250 ml. Nah, kita menggunakan plastisin yang berbentuk persegi dulu. Gunting benang nilonnya.
Catat beratnya dalam lembar kerjanya. Kemudian menimbang plastisin di dalam air, lalu mencatatnya. Setelah itu, lepaskan plastisin dari timbangan. Lihat seperti percobaan yang telur. Hitung volume air yang tumpah, masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditimbang. Lihat volumenya. Catat. Lalu timbang menggunakan timbangan gantung. Diperolehlah hasilnya, keadaan plastisin tenggelam. Untuk volume air sampai penuh ini 250 ml. Dan setelah diukur, volume penuh untuk gelas yang ini juga sama, 250 ml, walaupun bentuknya berbeda. Untuk yang kiri mangkuk karena agak lebar, karena tidak muat di sini, jadi kami menggunakan yang ini, gelas yang ini. Isi air hingga penuh. Timbang berat. Timbang, lihat berapa beratnya dan catat di dalam lembar kecil. Kemudian menghitung berat plastisin saat di dalam air. Catat hasilnya di lembar kerja siswa. Lepaskan. Lihat perbedaan menggunakan telur, menggunakan plastisin yang berbentuk persegi. Saat yang ini terapung, ya perbedaannya. Dan ukur menggunakan gelas ukur volume air yang tumpah. Mengukur volume air yang tumpah. Catat hasilnya. Kemudian Timbang menggunakan timbangan gantung. Catat hasilnya dalam lembar kerjanya. Amati apakah terapung, melayang, atau tenggelam. Dan ternyata saat menggunakan plastisin berbentuk mangkuk, keadaannya terapung. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan garam. Masukkan garam, 1 bungkus garam ke dalam gelas. Tambahkan air. Aduk hingga larutan merata.
Percobaannya menggunakan telur, plastisin berbentuk persegi, dan plastisin berbentuk mangkuk. Selanjutnya, menghitung berat telur saat dimasukkan ke dalam air. Catat hasilnya pada lembar kerja siswa. Kemudian, gunting, potong, hitung volume air menggunakan gelas ukur dan volumenya dan ditimbang. Catat hasilnya. Lalu timbang menggunakan timbangan gantung. Timbang menggunakan timbangan gantung. Catat hasilnya dalam kertas. Amati hasilnya, apakah melayang, terapung, atau tenggelam. Dan ini termasuk terapung. Selanjutnya masih menggunakan larutan garam, namun dengan plastisin berbentuk persegi. Kemudian menimbang plastisin di dalam air, lalu mencatatnya. Setelah itu, lepaskan plastisin dari timbangan. Nah, berbeda ya hasilnya dari yang sebelumnya. Untuk plastisin persegi ini termasuk benda tenggelam. Pindahkan air yang tumpah ini ke dalam gelas ukur. Hitung volumenya dan catat ke dalam lembar kerja. Kemudian setelah dihitung volumenya dan dicatat, timbang menggunakan timbangan gantung. Catat hasilnya dalam lembar kerja siswa. Setelah diamati, jika plastisin dimasukkan ke larutan garam, plastisin tersebut tenggelam. Selanjutnya menggunakan plastisin mangkuk. Kemudian menghitung berat plastisin saat di dalam air. Catat hasilnya di lembar kerja siswa. Lepaskan. Kemudian masukkan air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Amati volumenya dan catat ke dalam lembar kerja siswa. Kemudian ditimbang menggunakan timbangan gantung. Kemudian catat hasilnya ke dalam lembar kerja siswa. Setelah diamati, saat plastisin persegi dimasukkan ke larutan garam, plastisin ini terapung. Sekian video praktikum dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.